Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonda Fadila. NIM saya 180120158. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pasar uang dan pasar modal dengan dosen pengampu Bapak Andi Kusumanegara. Saya di sini akan menjelaskan tentang pasar valuta asing atau yang disingkat dengan falas. Oh iya, di sini ada yang tahu gak sih pasar valuta asing atau yang disingkat falas itu apa? Nggak ada. Oke, aku kasih tahu ya. Pasar valuta asing atau yang disingkat falas itu merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar utama di dunia selama 24 jam berkesinambungan. Pasar valuta asing itu juga ada tujuannya loh. Yang pertama, sebagai media di dalam berinteraksi. Yang kedua, bisa mengirim uang ke luar negeri itu dengan cukup mudah. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, mempermudah kegiatan atau aktivitas belanja kita di negara lain. Nah, selain tujuan valuta asing itu, fungsi valuta asing ini tuh juga ada loh. Nah, fungsinya itu sebagai alat tukar internasional, sebagai alat pembayaran internasional, sebagai alat pengendali kurs, sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Apa aja sih para pemain pasar valuta asing itu? Yang pertama, ada bank, kedua ada dunia usaha, yang ketiga ada bank sentral, yang keempat ada perusahaan manajemen investasi, yang kelima ada hedge funds, yang keenam ada pialang valuta asing. Terus ada jenis-jenisnya juga loh. Jenis-jenis valuta asing itu, yang pertama ada pasar spot atau pasar tunai, yang kedua ada pasar forward, yang ketiga ada pasar current futures, yang keempat ada pasar currency options. Selain jenis-jenis valuta asing, di sini juga ada sistem valuta asing yang berlaku saat ini, yaitu ada 3. Yang pertama, ada sistem kurs bebas atau floating. Sistem kurs bebas artinya pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Yang kedua itu ada sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap ini tidak ikut campur tangan pemerintah di tempat tinggal Anda. Nah, karena sistem kurs ini juga ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat transaksi falas. Ketiga ini ada sistem kurs terkendali atau terkontrol. Untuk sistem yang ketiga ini, pemerintah atau pihak bank mempunyai kekuasaan dan dalam menentukan nilai alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia, sehingga pasar falas akan tetap stabil dan tidak akan terjadi banyak inflasi. Nah, di sini juga ada kelebihan pasar valuta asing. Pasti kalau ada kelebihan ada kekurangannya dong. Nah, kelebihannya itu yang pertama, transaksi ini bisa atau dapat dilakukan 24 jam. Yang kedua itu harga jual yang stabil tiap-tiap mata uang yang ada. Ketiga itu biaya transaksi juga rendah. Yang keempat, daya beli investor juga melebihi jumlah modal yang ada. Kekurangan pasar valuta asing itu ada 3. Yang pertama itu resiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit untuk diprediksi. Yang kedua itu sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga itu asal negara pun mempengaruhi kesuksesan disebabkan karena adanya resiko yang timbul disebabkan campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.